oknum-oknum tikus sing lumayan naning duit ki kudu dikepret pak, bongkar aja pak. Tancep, layar tancep. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat. Kentut saya mules habis makan mau kentut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa maning karo Celoteh Vario ki. Wah, arep ngebahas apa ki? Langsung bae ya, minta duit ke tambang ilegal. KDM bongkar pungli oknum aparat. Bongkar be pak, hampir semua pada dikepret. Sumpah ini harus viral biar oknum aparat pada malu seumur hidup. Jadi cuy, kemarin KDM sidak galian ilegal yang udah bertahun-tahun dibiarin. Ternyata pas KDM tanya, si pemilik galian ngaku kalau dia setor uang puluhan juta setiap bulan sama oknum aparat dari beberapa instansi. Mayar kasaha wae, saya jujur saleleuy mayar kasaha. Ya, kalau itu menjelah udah rahasia umum. Nggak ulah rahasia umum kudu dibenerkeun. Iya. Kalau itu sudah menjadi rahasia umum, artinya para oknum-oknum tikus sing lumayan naning duit ki kudu dikepret pak, bongkar aja pak. Ampun galian tanah aja bisa ada oknumnya ya, kabeh galian juga ada. Ini yang nambang tanah di bendungan. Kategori Margahayu, kategorinya ilegal karena menjual tanah ke proyek Patimban tanpa izin. Tapi dari sisi manfaat ada manfaatnya. Mereka membangun sawah. Ini kebun berubah jadi sawah. Tetapi selama ini mereka selalu setor ke oknum aparat. Ya kan, betul nggak? Ya kalau dihitung-hitung lumayan lah, bener kan? Lumayan puluhan juta tiap bulan. Ya, lebih. Lebih nya puluh teh sa lobang kan? Iya. Pernah ditutup oleh Satpol PP Ya. Subang ya. Iya. Kemudian buka lagi. Dah dibere Duit, ngomong dibere naon? Diberi duit. Oh, bere duit, kamu dibere mana mau? Ampun. Nah, saya tidak mau menghambat. Jadi nanti hari Senin nanti bertemu dengan SDM provinsi. Siap. Saya panggil kepala dinas pertaniannya, Bapendanya, untuk dibuatkan rekomendasi kerjasama. Siap. Yaitu bangun sawah, tapi ada tanah yang dijual. Tanahnya nanti ada objek pajak yang harus dibayarkan. Jadi sawah terbangun, pajak masuk. Nanti jalannya jadi bagus. Dari hasil pajak itu. Top. Gitu bener tuh. Daripada model ayeuna jalana butut. Bener tuh? Bener aja. Anu beteungna bucin truk, oknum hungkul nu narima setoran bulanan. Gitu. Oke. Jijilin aja orang-orang kayak ente, para oknum gara-gara KDM ular sama tikus ada keluar sarang. Nah ya wis bener pak, tandangi we pak, tandangi diinjak-injak kah, hampir ular sama tikusnya, kalau tikusnya gak mati, gemes isun man ngomong kayak mau ngono. Gubernur Jawa Barat luar biasa. Pan enak kieu keur usum mana tepannya. Bapak aing teh pan teh keur ngababat ieu ngababat kebon gitu, ngababat remah-remah, ngaduruk remah-remah. Tah ayeuna mah kalaluar sih euy. Orai, beurit, kalaluar ayeuna mah. Pan gampang katempo ayeuna mah orai jeung beritna gitu gara-gara Padede nun Padede jadi katempo nu orai jeung nu beritna mah nun Padede Mantap. Menteri HAM Natalius Pigai melarang aparat kepolisian untuk menembak. Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang ada. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat. Baru aja beberapa hari lalu, Kapolda Lampung perintahkan jajarannya buat tembak para pelaku begal dan curanmor. Udah gitu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Syahroni juga setuju dan bilang agar semua Polda berani ambil tindakan tegas tembak begal di tempat. Menteri HAM Pigai bilang tindakan ini jelas melanggar HAM. Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat. Kata-kata tembak langsung di tempat bertentangan secara prinsipil dengan hak asasi manusia. Kalau bisa, dalam prinsip hukum internasional, orang yang melakukan kekerasan dan tindakan kekerasan termasuk teroris
wajib ditangkap. Kata Pigai, begal itu harusnya ditangkap dan diproses hukum buat digali informasinya. Kenapa wajib ditangkap? Ada dua keuntungan. Satu, nyawanya tidak dirampas. Yang kedua, dia adalah sumber informasi, data fakta. Kalau nyawa korban yang dirampas bagaimana? Kentut, saya mules habis makan mau kentut ini. Jadi, lamun kang dirampase kang korbane, pribenku. Informasi ada pada dia, sehingga penegak hukum bisa menggali data, fakta, informasi dan bisa menyelesaikan pemicunya atau sumbernya. Siapapun tidak boleh merampas hak hidup seorang warga negara tanpa melalui proses dan prosedur. Itu prosedur itu sudah salah. Negara. Nah, terus kalau Itu prosedur udah salah. Mengancam nyawa korban. Kapolda atau kepolisian yang menginstruksikan tembak di tempat untuk para begal itu sudah benar kalau menurut saya, karena dia meresahkan. Alamak, piye iki? Komentar aja guys, bebas. kita jadi korban begal gimana? Ya sekarang aparat tingkatkan aja, terutama aparat kepolisian, memastikan supaya setiap wilayah itu aman, setiap kebebasan sipilian libertisnya bisa, aktivitasnya bergerak bebas. Jadi itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Nah, gimana menurut kamu Detikers? Begalku luruwe tempat-tempat kang sepi. Ya, terus gambar. Wah, iki korban nih. Langsung dikeroyok korbannya, dibacok-bacok korbannya. Oh no. Ente priben pikirannya, Pak? Ada ya. Bertentangan secara prinsipil dengan Kentut. Setuju saya. Setuju statement Bapak Menteri HAM ini. Begal jangan ditembak di tempat. Bener Pak, itu melanggar HAM. Bener gak? Betul. Karena kenapa saya setuju? Karena masyarakat tidak punya bedil, tidak punya senapan. Bener gak? Yang punya bedil adalah aparat penegak hukum. Di saat begal kena oleh masyarakat, ya kan masyarakat nggak punya bedil. Boleh, yang penting saling bedil. Balok, bambu, bener gak? Benar. Batu, boleh. Boleh. Terus ini, bener gak? Yang penting jangan bedil. Iya. Ya, oke, Pak Menteri. Hormat dengan HAM. Yang penting begal jangan dibedil. Hotman Parsis kesal kinerja Menteri HAM. Tuh. Halo Pak Pigai, Menteri HAM. Sudah waktunya Anda mikir lagi. Apa Anda cocok jadi Menteri HAM? Gua kesal sama lo. Begitu banyak pelanggaran HAM di negeri ini, satu pun belum berhasil kau bela. Saat ribuan korban HAM dibela oleh Hotman 911, apa yang telah kau bela? Orang udah begal di mana-mana, kau bilang melanggar hak asasi. Coba bayangkan kalau keluargamu dibegal, putrimu dibegal. Kau itu bilang kalau begalnya ditembak itu melanggar hak asasi. Hati-hati lah kau ngomong ya. Saya ini pendukung berat Prabowo. Saya itu berusaha membantu Prabowo agar sukses. Tapi bukan berarti saya membantu pendapat-pendapat Anda yang konyol. Nih, ada anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Gerindra, namanya Rahmawati, mengusulkan membangun 1000 layar bioskop. Buat apa, Ibu? Buat apa? Layar tancep, bioskop cek. Wacana ini kini mulai dibahas serius di Senayan. Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Gerindra, Rahmawati, mengusulkan agar APBN 2027 mengalokasikan dana untuk membangun 1000 layar bioskop desa di berbagai daerah Indonesia. Tujuannya disebut untuk menghidupkan rumah produksi kecil dan film-film daerah yang selama ini kesulitan masuk jaringan bioskop besar. Dalam rapat panja kreativitas dan distribusi film nasional, Rahmawati menilai banyak sinias daerah sebenarnya punya karya dan cerita lokal yang kuat. Tapi masalahnya akses layar sangat terbatas.
Akibatnya, film-film yang mengangkat budaya daerah sering kalah bersaing dengan film arus utama dan produksi besar. DPR pun mendorong negara turun tangan, bukan hanya lewat pembangunan bioskop desa, tapi juga lewat insentif fiskal bagi production house kecil di daerah. Namun, usulan ini langsung memunculkan perdebatan. Di satu sisi, gagasan bioskop desa dianggap bisa membuka akses hiburan dan memperluas ekonomi kreatif hingga ke daerah pelosok. Bioskop desa juga dinilai berpotensi menjadi ruang baru bagi film lokal, budaya daerah, hingga promosi wisata. Tapi di sisi lain muncul pertanyaan besar. Apakah APBN harus dipakai membangun bioskop di tengah banyak kebutuhan mendesak lain? Sebab hingga kini belum dijelaskan secara rinci berapa total anggaran yang dibutuhkan, bagaimana model pengelolaannya, siapa operatornya, dan apakah bioskop desa nantinya benar-benar mampu bertahan secara bisnis. Dalam rapat yang sama, anggota DPR dari fraksi Nasdem, Riko Sia, justru menekankan pentingnya komunikasi antara rumah produksi dan pengelola bioskop sebelum film diproduksi. Menurutnya, masalah distribusi film tidak cukup diselesaikan hanya dengan membangun layar baru. Sementara itu, perwakilan rumah produksi kecil mengaku akses mereka untuk berdiskusi dengan jaringan bioskop besar memang masih sangat terbatas. Tak hanya soal bioskop desa, DPR juga mulai mendorong revisi Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009. Alasannya, kondisi industri film Indonesia saat ini dinilai sudah jauh berbeda dibanding saat aturan itu dibuat hampir 2 dekade lalu. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah 1000 bioskop desa akan jadi langkah besar untuk pemerataan industri kreatif Indonesia? Atau justru beresiko menjadi proyek mahal yang sulit bertahan di era streaming digital? Allahu Akbar. Ini zaman era digital. Ibu yang terhormat dari fraksi Gerindra, Komisi 7, anggota DPR. Kalau sekarang banyak stasiun TV swasta pada memilih, pada lihat handphone kebanyakan. Kebanyakan tuh pada lihat mandang handphone, TV kalau acara-acara tertentu. Banyak tayangan-tayangan kreatif para sutradara-sutradara daerah juga di TV-TV lokal, di stasiun-stasiun TV lokal. Itu juga menampilkan cerita daerah. Tapi tidak banyak penonton. Sekarang ibu pengen bangun, wah us aja reka-reka bu, bangun toilet umum bae, WC umum, bangun WC umum, biar orang-orang isinya nggak ngamprak. Saran aja Pak, terbitkan peraturan menteri tentang standar minimal 100 layar 3 bulan atau perluas skala aktif atau 5 film per tahun. Dan juga kepada Kementerian Keuangan mungkin lintas mitra mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027. Ini saran biar PH-PH kecil itu bisa hidup. Karena sekarang mereka itu hidup segan mati tidak mau, istilahnya seperti itu. Karena kita tahu Pak, mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari daerah. Agar film-film daerah tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri, tapi mereka harus hadir untuk memastikan keadilan distribusi, melawan monopoli dan membangun ekosistem perfilman yang inklusif. Ini seperti amanat Astacita dari Pak Presiden Prabowo. Enggak begitu. Konsepnya baik bener. Sing nontonnya siapa? Kalau ibu pengen bangun WC, 1000 WC itu pasti ada yang ngising di situ. Beneran ngantri mungkin. Ada 1000 WC. Sudah baca berita artikel ini? Anggota DPR Gerindra, gak tahu nih siapa ibu ini, mengusulkan ada program bioskop di desa. Ambil uang dari APBN untuk bangun 1000 bioskop. Masyarakat itu nggak butuh yang namanya bioskop. Yang mereka butuhkan itu adalah pendidikan gratis, harga-harga sembako terjangkau. Itu buat yang mereka butuhkan. Ini sih akal-akalan kalian saja programnya agar kalian mendapatkan keuntungan dari proyek program bioskop ini, ya kan? Di desa-desa itu tidak perlu yang namanya bioskop. Masyarakat sudah punya TV semuanya. Jangan ngadi-ngadi kalian kalau bikin ide. Kalau punya program itu harus yang bermanfaat dan berfaedah. Membangun fasilitas umum, memperbaiki jalan, begitu kalau punya ide, ya. Salam, akal sehat. Nah, begitu. Jadi kalau memang itu ada pun, wah tender-tendernya, proyek-proyeknya 1000 bioskop itu orang-orang dalam lagi. Gejug bumi. Jebol spitengnya sampai.
Oke, mau komen dikit lah. Puyang mikirin makanya gue ya. Kadang-kadang ya semoga pikirannya pada waras KB, pada berakal sehat, lempeng, lurus, sejalan karo masyarakatnya keambiran bersinergi. Sehat-sehat kalian semua, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa satu lagi, untuk Persib, selamat. Anda itu memang juara. Saya orang Jawa Barat, bangga banget Persib juara. Udah berapa tahun Persib juara ya, selalu juara dan selalu di hati. Sehat-sehat kalian semua. Dadah.